Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Apa kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang macam-macam zina. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan apa itu zina? Ya, zina adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zina kecil ataupun zina besar, kita dilarang mendekatinya apalagi melakukannya. Nah, sebelum itu, sebagaimana yang kita tahu, ada dua macam zina ya. Yang pertama, ada zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Dan yang kedua, ada zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Nah, itu macam-macam zina secara umum ya. Nah, kali ini kita akan bahas macam-macam zina secara khusus, yaitu berdasarkan hadis berikut ini. Setiap Bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua matanya pun berzina, dan zinanya adalah melalui penglihatan. Dan kedua tangannya berzina, zinanya adalah menyentuh. Kedua kakinya berzina, zinanya adalah melangkah menuju perzinahan. Mulutnya berzina, zinanya adalah mencium. Hati dengan keinginan dan berangan-angan itulah zina hati dan pikiran. Dan kemaluannya lah yang membenarkan atau menggagalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adik-adik, berdasarkan hadis tadi disimpulkan bahwa seluruh anggota tubuh kita itu berpotensi untuk melakukan zina. Nah, jadi kita bahas bareng-bareng yuk satu persatu. Yang pertama ada zina mata. Zina mata yaitu melihat yang diharamkan, kayak nonton video porno atau ngelihat aurat lawan jenis dengan sengaja dan disertai dengan syahwat. Nah, ini berhati-hati ya. Yang kedua ada zina telinga, yaitu mendengarkan suara wanita dengan syahwat atau mendengarkan cerita seks, mendengarkan cerita-cerita yang berbau porno. Kemudian semua itu dinikmati dengan telinga dan menimbulkan syahwat gitu. Yang ketiga adalah mulut. Zinanya mulut yaitu berbicara hal yang kotor dan yang diharamkan, dan juga mencium lawan jenis. Nah, ini sudah mulai parah ya, karena sudah melakukan kontak langsung dengan lawan jenis. Yang keempat ada zina tangan. Zinanya tangan yaitu menyentuh bagian tubuh lawan jenis yang bukan mahram dan dinikmati dengan syahwat. Ini semakin parah ya, semakin meraba-raba ke anggota tubuh lawan jenis. Selanjutnya ada zina kaki, yaitu melangkah menuju tempat atau lingkungan untuk berzina. Misalkan kita melangkah ke tempat perzinahan, ke clubbing, ke tempat-tempat yang menimbulkan perzinahan. Selanjutnya hati dan pikiran. Nah, hati dan pikiran kita juga ternyata bisa melakukan zina. Apa zinanya? Yaitu memikirkan dan membayangkan hal-hal yang diharamkan, disertai dengan syahwat dan dinikmati oleh hati dan pikiran. Dan yang terakhir ada zina kemaluan. Nah, semua zina yang tadi, yang mulai dari mata sampai tangan dan kaki, itu bisa digagalkan atau dibenarkan oleh kemaluan kita. Kalau kita melakukan zina kemaluan, berarti semua zina anggota tubuh yang tadi disebutkan itu dibenarkan oleh kemaluan kita. Tapi jika kita tidak melakukan zina kemaluan, nah kita masih bisa bertaubat dengan cara banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Nah, itulah beberapa macam-macam zina berdasarkan hadis tadi, yaitu berdasarkan anggota tubuh kita yang sangat berpotensi untuk melakukan zina ya. Nah, adik-adik, kira-kira gimana sih caranya untuk menghindari perbuatan zina tersebut? Ada beberapa cara ya yang wajib adik-adik ketahui nih. Cara yang pertama adalah bagi seorang wanita, hindarilah berhias diri secara berlebihan dan jangan mengumbar aurat karena akan menimbulkan syahwat para lelaki yang melihatnya. Yang kedua, antara wanita sama laki-laki itu nggak boleh berdua-duaan ya, apalagi di tempat sepi, karena yang ketiganya itu pasti setan, dan setan di situ pasti membisikkan untuk berbuat zina. Yang ketiga, hindarilah media yang bisa memberikan atau menjerumuskan kita ke arah perzinahan. Misalkan HP yang
berpotensi kita untuk melihat video-video porno, atau laptop juga, atau buku-buku komik yang isinya itu konten-konten dewasa dan hal lain sebagainya. Yang keempat, jangan sering menyendiri. Bergaulah dengan teman-teman yang baik ya tentunya. Yang kelima, perbanyaklah ibadah dan membaca Al-Quran. Intinya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah ya. Dan yang terakhir, ingatlah dampaknya. Kalau misalkan ada yang melakukan perzinahan, terus orang tuanya tahu, terus keluarganya tahu, orang lain tahu, pasti selain kita sendiri yang malu, pasti orang tua kita malu, dan kita juga udah mencemarkan nama baik keluarga kita. Dan pastinya kita bakal jauh dari keluarga, bakal malu dari masyarakat. Nah, kita akan jauh dari semuanya gitu. Nah adik-adik, itulah beberapa cara untuk menghindari perbuatan zina ya. Kira-kira menurut adik-adik, apa aja sih dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari perbuatan zina tersebut? Kalau adik-adik tahu, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, dan kalau adik-adik suka sama video ini, silahkan klik tombol like ya. Kalau ada pertanyaan sama tanggapan, silahkan tuliskan aja di kolom komentar ya adik-adik. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.